Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Eka Lestari, NIM 19075051. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis penerapan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) pada produksi nata de coco di PT Daya Agro Mitra Mandiri, Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Baiklah, prosedur SSOP secara lengkap telah diberikan oleh Food and Drug Administration (FDA) pada tahun 1995 dan National Seafood HACCP Alliance for Training and Education NSHITE 1999 yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis pangan sebagai acuan. Menurut FDA USA dalam Tree Herb 2008 di halaman 84 dan NSHITE 1999 dalam Winarno 2011 halaman 58, SSOP meliputi 8 aspek. Berdasarkan analis JIP, penerapan SSOP di PT Daya Agro Mitra Mandiri diperoleh rata-rata skor penerapan keseluruhan sebesar 73,19%. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SSOP pada produksi nata de coco di PT Daya Agro Mitra Mandiri masih harus diperbaiki guna memenuhi persyaratan standar SSOP menurut FDA 1995 dan NSHITE 1999 dan meningkatkan keefektifan penerapan program SSOP. Baiklah, yang pertama ada keamanan air. Hasil pengujian kualitas air menyatakan bahwa air yang setelah difilter telah memenuhi standar kualitas air bersih menurut Permenkes RI nomor 416/Menkes/Per/9/1990. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan air untuk berbagai keperluan pabrik di PT Daya Agro Mitra Mandiri berasal dari air sumur yang telah melewati proses water treatment, yaitu proses penyaringan atau filtrasi dan pemurnian air sebelum ditampung di dalam toren air. Pemeriksaan dilakukan terhadap air yang setelah difilter dengan melakukan pengujian kualitas oleh pihak eksternal, yaitu Pamjaya. Dan pemeriksaan air secara visual yang dilakukan setiap akan menggunakan air oleh penanggung jawab masing-masing tahapan produksi yang akan menggunakan air. Lalu selanjutnya adalah kebersihan permukaan yang kontak dengan makanan. Peralatan dan mesin produksi yang digunakan masih dalam keadaan yang cukup baik dan layak digunakan. Sarung tangan nitrile yang terbuat dari sintetik polimer yang hanya digunakan sekali pakai. Sedangkan untuk pakaian luar pekerja, yaitu aprons atau jelmek, sering tidak digunakan oleh pekerja, sehingga hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi silang pada pangan dari pekerja. Lalu selanjutnya adalah pencegahan kontaminasi silang. Terdapat beberapa kegiatan pencegahan kontaminasi silang di PT DAMM yang belum dilakukan atau belum maksimal. Praktik pencucian tangan yang dilakukan karyawan sering tidak sesuai tahapan cara pencuci tangan yang baik dan benar, serta tidak menggunakan sanitizer tangan. Pengontrolan kondisi kebersihan pribadi pekerja juga hanya secara visual dan sekilas. Hampir semua karyawan jarang menggunakan aprons, serta masker dan sepatu kerja atau boots yang tidak selalu digunakan. Oleh karena itu, hal tersebut sangat memungkinkan untuk terjadinya kontaminasi silang pada pangan dari pekerja. Lalu ada menjaga kebersihan fasilitas cuci tangan, sanitasi, dan toilet.
Untuk kegiatan hygiene karyawan masih kurang mendukung yang dapat terjadinya kontaminasi, seperti jumlah wastafel di depan kamar mandi yang disediakan masih belum sesuai dengan pedoman JMP pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor 75 Tahun 2010, karena masing-masing toilet juga belum dilengkapi dengan tempat sampah. Lalu selanjutnya adalah pencegahan adulterasi. Tujuan dari proteksi produk dari penyebab kontaminasi adalah untuk menjamin bahwa bahan dan produk pangan, kondisi penyimpanan, dan kondisi wadah bahan-bahan non-pangan seperti sabun cuci tangan, sabun cuci peralatan, disinfektan lantai, dan pelumas mesin harus dijaga, diawasi, dan diperiksa setiap hari oleh petugas kebersihan dan bagian maintenance. Sedangkan saat penggunaan bahan non-pangan tidak ada pengawasan khusus oleh kepala produksi. Selanjutnya adalah pelabelan dan penyimpanan bahan kimia yang tepat. Bahan kimia yang digunakan untuk produksi yaitu Za atau amonium sulfat, gula, cuka, dan asam sitrat. Kemasan asal dari produsen dilengkapi dengan label dan keterangan bahan yang cukup informatif, meliputi informasi mengenai nama bahan, informasi tentang produsen, tanggal produksi, tanggal atau masa kadaluarsa, dan keterangan mengenai keamanan pangan. Bahan Za, gula, dan asam sitrat akan dipindahkan ke wadah kerja berupa toples untuk kebutuhan 1 hari produksi. Pada toples tersebut hanya ditempel keterangan nama bahan, dan toples tersebut disimpan di dalam lemari penyimpanan bahan tambahan atau bahan penolong pangan yang berada di gudang produk jadi. Kemasan primer juga disimpan di dalam lemari tersebut. Cuka tidak dipindahkan ke wadah kerja. Penyimpanan bahan Za, gula, cuka, dan asam sitrat menggunakan catatan stok yang dilakukan oleh karyawan gudang dan menggunakan sistem FIFO, first in, first out. Tetapi pencatatan bagian keterangan masih kurang rapi. Pemantauan cara atau kondisi penyimpanan bahan non-pangan dan bahan tambahan pangan yang dilakukan oleh kepala produksi, bagian maintenance, petugas kebersihan, dan bagian gudang belum dilakukan secara rutin dan cermat. Dokumentasi kegiatan mentoring periodik dan rekaman saat terjadi tindakan koreksi juga belum dilakukan. Lalu, selanjutnya adalah pengendalian kesehatan karyawan. Pengendalian kesehatan karyawan ditujukan untuk mengelola personil atau karyawan produksi sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi mikrobiologi pada pangan, bahan pengemas, dan permukaan yang kontak dengan pangan. Kondisi kebersihan di area PT Daya Agromitra Mandiri seperti rambut, kuku, kulit dalam kondisi yang cukup terjaga atau cukup baik. Namun, untuk pakaian atau perlengkapan kerja karyawan sering tidak menggunakan celemek, sepatu kerja, dan masker, serta praktik pencucian tangan yang belum dilakukan secara sempurna, belum ada pemeriksaan kesehatan reguler atau secara berkala yang lebih mendalam, seperti pemeriksaan medis di klinik atau di rumah sakit, bahkan pencatatan riwayat kesehatan karyawan belum dilakukan di PT Daya Agromitra Mandiri. Jadi perusahaan belum memiliki rekaman data kesehatan karyawan sama sekali. Lalu yang terakhir adalah pemberantasan hama. Kegiatan pengendalian hama meliputi kegiatan pencegahan hama dan pembasmian hama. Upaya pencegahan hama wajib dilakukan oleh pihak internal atau karyawan itu sendiri. Namun, kegiatan pengendalian hama yang dilakukan perusahaan masih kurang memenuhi pedoman SSOP, pembersihan area pabrik, area pengolahan, dan penanganan pangan, area luar pabrik, mesin, dan peralatan, belum dilakukan secara sempurna atau belum maksimal. Pemusnahan kondisi lingkungan atau area bahan atau barang yang dapat menjadi sarang hama tersebut belum dilakukan secara konsisten dan belum maksimal, sehingga masih terdapat penumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai, tumpukan sampah padat, rumput liar, dan semak-semak. Kondisi-kondisi tersebut
yang memungkinkan menjadi tempat bersembunyinya hama atau tempat berkembang biaknya hama dan mikroorganisme yang dapat mencemari produk. Baiklah, di sini saya akan menarik kesimpulan dari apa-apa yang telah saya paparkan tadi. Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai penerapan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP ini, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan SSOP di PT Daya Agromitra Mandiri masih harus diperbaiki guna memenuhi persyaratan standar SSOP menurut Food and Drug Administration (FDA) pada tahun 1995 dan National Seafood HICCP Alliance for Training and Education NSHITE pada tahun 1999 dan meningkatkan keefektifan penerapan program SSOP. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.